Halo semua penonton dan selamat datang di channel Meruem Sama. Di sini kita akan ngebahas banyak hal seputar horor, cerita seram, dan misteri. Nah, kemarin-kemarin itu aku ngebuka Facebook nih dan ngebaca sebuah creepypasta yang ngebuatku teringat pada sebuah kisah nyata yang mirip ceritanya kayak creepypasta tersebut. Nah, sejak saat itu, sejak ngebaca cerita itu, timbul nih ide buat ngebikin video ini, yaitu kisah-kisah nyata yang memiliki formula cerita mirip creepypasta. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh ceritanya, aku pengen ngasih tahu dulu nih apa itu creepypasta. Menurut Wikipedia, creepypasta adalah cerita horor atau urban legend yang dikopi dan dipaste ke seluruh internet. Tapi nih, kalau definisinya mengikuti itu, ya semua cerita horor creepypasta dong. Karena cerita horor mana yang nggak kesebar di internet zaman sekarang, ya kan? Ya aku nggak tahu juga sih definisi aslinya gimana, soalnya aku nggak cari-cari dulu. Cuma nih menurutku pribadi, kalau mereka itu beda. Ya memang mereka punya tujuan yang sama, yaitu menakut-nakuti pembaca. Tapi masing-masing dari mereka punya formula yang berbeda. Kalau cerita horor itu biasanya dia ngasih ketakutan pada kita sepanjang cerita. Jadi dari awal, pertengahan, dan akhir dikasih klimaks tentang sejarah dari hantu tersebut. Gitu kan biasanya. Nah, beda nih sama creepypasta. Kalau creepypasta itu formulanya sepanjang cerita itu nggak ada konflik, ataupun ada konflik tapi biasa aja, nggak ada horor-horornya gitu. Nah, sampai di ending kita bakalan dikejutkan pada sebuah fakta yang wadidaw, yaitu definisiku sendiri sih, nggak tahu definisi aslinya gimana. Nah, hari ini aku udah nyiapin 3 cerita, yaitu 3 cerita nyata atau kisah nyata yang formulanya mirip kayak creepypasta yang kusebutkan barusan. Ya sekedar info aja nih, kalau ketiga cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di lingkunganku. Jadi kalian gak bakalan ketemu cerita yang kayak gini kecuali kita tetanggaan. Oke, mari kita bahas. Pertama, Pak Bahrum di malam Lailatul Qadar. Oke, sebelum kita menceritakan tentang Pak Bahrum ini, kita harus tahu dulu dong, apa itu malam Lailatul Qadar. Singkatnya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malaikat Jibril turun ke bumi untuk melihat siapa saja yang menghidupkan malam itu. Maksudnya dia kayak berdoa, berzikir, sholat. Pokoknya malam itu digunain untuk beribadah, bukan tidur. Nah, cuma nih, kita sebagai manusia nggak tahu tuh tanggal tepatnya malam ini. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun nggak tahu gitu tanggal tepatnya malam ini. Cuma kita dikasih sedikit kisi-kisi oleh Nabi Muhammad tentang kemungkinan kapan terjadinya malam ini, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya jangan heran kalau misalnya ada beberapa orang yang di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu nggak tidur, karena mereka ingin menunggu malam Lailatul Qadar yang mereka sendiri pun nggak tahu tanggal tepatnya gitu. Oke, kita balik ke cerita utama. Dikisahkan seorang pria tua yang kita sebut saja namanya Pak Bahrum. Di suatu pagi pukul 2 dini hari, Pak Bahrum bangun tuh dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Cuma nih, biasanya kan dia sholat tahajud di rumah, tapi entah kenapa dia ngerasa harus ke masjid saat itu. Jadi kayak dorongan hatinya gitu, kayak maksa ke masjid lah, gitulah kira-kira. Nah, akhirnya dia siapan tuh pakai peci, pakai setelan sholat, dan berangkat ke masjid terdekat. Sesampainya di masjid, doi langsung tuh ke tempat wudhu. Ngomong-ngomong, tempat wudhunya itu minimalis pak, jadi cuman tembok sedada gini, dan di tengah-tengahnya ada keran. Dan itu outdoor pak. Dan karena itu di luar, jadi di depan tembok itu, jadi kan tembok yang sedada. Jadi kita masih kelihatan gitu apa yang ada di balik tembok. Dan di balik tembok terdapat sebuah pohon besar yang aku sendiri lupa itu pohon apa. Nah, Pak Bahrum ini karena mau wudhu, jadi pecinya dilepasnya dan taruhnya di atas tembok. Selesai wudhu, ya dia bangkit mau mengambil pecinya yang tadi. Cuma dia nggak menemukan pecinya di sana. Nah, terus dia cari-cari dong di sekitaran tempat dia berwudhu. Mana tahu ketiup angin ya kan, soalnya itu kan masih jam 2 dini hari, jadi angin itu masih kenceng-kencengnya, masih dingin-dinginnya gitu. Cuma dia nggak menemukan pecinya di sana. Dan terus dia berpikir nih, kemungkinan jatuh di balik tembok, soalnya kan dia naruh di atas tembok, mungkin aja kedorong ke belakang gitu ya kan. Dia muter tuh menyusuri tembok dan sampai di depan pohon besar itu. Nah, sayangnya di sekitaran tembok itu juga dia nggak menemukan pecinya. Tapi dia notice pada satu hal, yaitu ada kejanggalan sama pohon besar itu.
sepenglihatannya itu pohonnya kayak gini Pak. Jadi pohonnya itu kayak ruku. Kalian tahu ruku kayak gini. Nah kalian bayangin kalau pohon bentukannya kayak gitu. Ya Pak Bahrum kaget dong. Ini kok aneh, biasanya pohonnya tegak lurus gitu, tapi kenapa kayak gini? Nah jadi dia mundur tuh beberapa langkah untuk mastiin apa yang dia lihat ini. Jadi dia kayak mundur sedikit gitu. Mungkin aja dia salah lihat. Dan bener aja Pak, kalau pohonnya itu memang bener-bener ruku. Dan ada satu plot twist lagi nih, yaitu di salah satu batang pohon terdapat pecinya. Jadi itu lumayan tinggi gitu. Jadi dia salah satu batang pohon itu ada pecinya ngegantung gitu. Itu kan serem ya, soalnya kan itu kan tinggi secara ya kan nggak mungkin ketiup angin tapi naik gitu kan, nggak mungkin ya. Nah sejak kejadian itu Pak Bahrum cerita nih ke orang-orang sekitar, dan ada satu orang yang ngasih teori, dan teori ini dipercaya oleh masyarakat di sana, yaitu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya kebetulan itu waktu puasa juga sih. Jadi dipercaya gitu kan kalau pada saat itu malaikat Jibril turun ke bumi, dan pohon itu sujud gitu karena kedatangan malaikat Jibril, dan pohon itu ngambil pecinya gitu, minjem gitu sih. Nah gimana menurut kalian nih, percaya atau enggak? Dan kalau aku pribadi nih ditanya percaya atau enggak, aku sih 50-50 Pak. Soalnya kan Pak Bahrum itu udah tua juga, jadi kemungkinan dia kurang bisa gitu membedakan mana mimpi dan mana nyata. Mungkin aja sih. Kedua, Pak Somad dengan kelincinya. Cerita kali ini masih berhubungan dengan bulan puasa. Jadi waktu itu aku masih SMP nih, dan waktu bulan puasa itu aku tidur di masjid. Tentunya sama kawan-kawanku lah. Alasannya biar untuk ngebangunin orang sahur. Maklum kan, karena anak-anak rame di masjid, jadi waktu tidur itu dipakai untuk main-main. Jadi kami itu main-main smackdown gitu di masjid. Nah karena di sebelah masjid itu ada sebuah rumah yang dihuni oleh ustadz. Jadi mungkin karena dia terganggu, dia bangun tuh, baru pergi ke masjid buat negur kami. Nah saat itu keluarlah nasihat-nasihat hidup, bla 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 bla, dan sampai akhirnya pembicaraan teralihkan ke cerita horor. Ya namanya anak-anak ya kan, ya pasti tertarik sama cerita horor. Jadi ada salah satu temanku ngomong gini, Pak ceritakanlah cerita horor satu yang beneran terjadi gitu, atau kisah nyata. Nah jadi dia menceritakan sebuah kisah yang terjadi nggak jauh di tempat rumah kami itu. Ya cerita yang barusan kalian dengar itu masih epilognya Pak, belum cerita utamanya. Nah cerita utamanya kayak gini. Dikisahkan ada seorang bapak-bapak yang kita sebut saja namanya Pak Somad. Nah Pak Somad ini punya ternak, yaitu ternak kelinci yang jadi penghasilan utamanya. Kebetulan dia sayang juga nih sama kelincinya, sayang kali malah. Nah jadi dia ngerawat sepenuh hati kelinci-kelincinya tersebut. Nah pada suatu waktu Pak Somad ini meninggal dunia. Nah karena dia orang Jawa, dan seperti kebanyakan orang Jawa, ya diadakanlah 3 harian atas meninggalnya Pak Bahrum ini, Pak Somad. Selesai acaranya sekitar pukul 12 malaman gitu, tiba-tiba timbul suara keletak-keletek gitu di kandang kelinci Pak Somad. Ya di situ satu keluarga denger dong, dan notice kalau mungkin ada maling kelinci. Salah satu anaknya itu datang ke kandang tersebut untuk memastikan apa yang terjadi. Dan yang terjadi itu adalah hal yang nggak pernah mereka duga sama sekali, atau nggak pernah dia duga sama sekali. Kalau di sana ada Pak Somad yang lagi ngasih makan kelincinya. Kan itu serem ya, walaupun bapak awak sendiri yang ngasih makan, cuman kan kalau kayak gitu yang ngeri juga ya kan. Kata Ustadz ini, setelah kejadian itu satu keluarganya atau sanak saudaranya itu ngedoain Pak Somad, dan keesokan harinya gangguan tersebut nggak ada lagi. Lagian gangguannya memang cuma sehari doang. Ya gitulah cerita yang diceritakan sama Ustadz ini. Apa serem menurut kalian? Ya waktu aku ngedenger itu sih serem, soalnya lagi malam-malam, dan ya memang menarik sih. Terakhir, pria muda di Gapura. Oke, cerita ini diceritakan sama nenekku sendiri. Tapi nenekku ini walaupun gelarnya nenek, dia nggak tua-tua kali. Jadi kan ada nenek dari mamaku gitu kan, mamaku. Jadi nenekku ini gimana sih? Jadi nenekku ini anak pertama, nenek utamaku, nenek dari mama. Dan nenek yang ceritakan ini adalah anak kelima. Jadi ya masih tergolong muda gitu. Mamaku sama nenekku ini umurnya juga nggak jauh-jauh kali.
Oke, gini ceritanya. Sepulang bekerja, Doi itu selalu melewati sebuah gapura karena gapura itu ada di persimpangan jalan buat masuk ke gang rumahnya. Di gapura tersebut terdapat tempat duduk nih yang jadi untuk teduh orang saat hujan. Jadi karena ada atapnya gitu. Jadi disitulah orang kebanyakan nongkrong. Nah, saat itu sekitar pukul 12 malam. Dan saat itu kan udah sepi. Cuma nih ada satu orang pria yang duduk di gapura tersebut. Nah, nenekku kan melewati dia nih. Terus dia nyapa dan ngomong gini, "Kak, dari mana kak?" Ya nenekku auto jawab dong. Baru pulang kerja. Terus dia jawab lagi, "Gitu ya kak." Setelah percakapan singkat itu, nenekku lanjut jalan dong. Lanjut jalan karena ya udah gitu, percakapannya situ doang. Dan masih jalan nih, belum jauh, nenekku notice kalau ternyata orang yang nyapa dia barusan itu udah meninggal. Nah, karena kaget ya nenekku noleh ke belakang dong, mastiin apa yang dia lihat, kali aja salah ya kan. Dan ternyata orangnya masih di sana dan ya memang dia. Ya saat itu langsung jiper dong. Jadi nenekku langsung lari gitu terbirit-birit menuju rumahnya. Nah, sekedar info aja nih, alasan kenapa yang pria muda tadi meninggal ini sadis sih kisahnya. Jadi katanya ini dia dituduh mencuri. Ya seperti orang Indonesia kebanyakan, yang bukan urusan dia pun pasti ikut mukulin kalau udah pencuri. Nah jadi dia dipukuli oleh tetangga-tetangganya. Bayangin kita pernah sapaan tapi dipukuli oleh dia gitu kan. Nah rencananya saat itu Doi mau dibawa ke kantor polisi, tapi dibawa dengan cara sambil dipukuli. Jadi sambil dibawa ya dipukuli sesekali gitu kan. Aduh. Dan sampailah nih di kantor polisi. Tapi sayangnya setelah sampai di kantor polisi, Doi udah meninggal. Jadi ngapain capek-capek coba bawa-bawa kantor polisi kalau endingnya kayak gitu ya kan. Nah setelah kejadian itu diusut-usut nih, dan ternyata Doi bukan yang nyuri. Nah di situ katanya istrinya itu sedih parah ya, karena dia pun baru menikah gitu, anaknya pun masih belum keluar dan suaminya udah meninggal. Gimana coba? Jadi di situ istrinya datangin warga-warga yang mukulin buat hidupkan kembali suamiku kan. Ya itulah dia ketiga cerita nyata atau kisah nyata yang memiliki formula cerita mirip creepypasta. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Serem atau enggak? Kalau aku atau pertama kali dengar cerita ini terkejut sekaligus serem gitu. Kalau kalian gimana? Tapi nih, aku kalau ditanya percaya atau enggak, ya enggak. Bukan bermaksud meragukan sumber dari ceritanya, karena ini sumbernya dari orang-orang terdekatku. Ya kali mereka bohong ya kan, buat apa juga. Cuma yang aku nggak percaya itu adalah kalau orang mati itu bisa balik ke dunia. Nah, itu aja sih yang aku nggak percaya. Kalau kalian gimana? Oke, demikianlah video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video-video kayak gini, boleh dong buat subscribe channelku. Dan hidupin juga loncengnya, biar kalau aku ngupload kalian dapat notifikasinya. Ya, terima kasih karena sudah menyimak sampai habis. Bye-bye. 僕と君とでは何が違う